Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim hikam yang berbahagia. Semua puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua senantiasa bahagia di dalam ibadah. Di dalam hikmah yang kedua, Ibnu Athaillah memberikan hikmah iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Iradatuka, adapun keinginan kamu, at-tajrid, yaitu masuk ke dalam dunia tajrid, ma'a iqamatillahi, bersama-sama dengan menempatkannya Allah iyyaka kepada kamu fil asbabi, di dalam dunia asbab. Itu minasyahwatil khafiyati, sebagian merupakan bentuk syahwat yang samar. Wa iradatuka, dan adapun keinginan kamu, al asbab, masuk ke dalam dunia asbab, ma'a iqamatillahi, bersama dengan menempatkannya Allah iyyaka kepada kamu fit tajrid, di dalam dunia tajrid. Itu inhitatun, merupakan terjun bebas, 'anil himmatil 'aliyati, menjauhi cita-cita yang tinggi. Ibnu Athaillah mengklasifikasikan model manusia beribadah itu menjadi dua. Yang pertama dunia tajrid, yang kedua adalah dunia asbab. Qultu at-tajridu fil lughah at-takshit wal izalah. Menurut Ibnu Zarruq, menurut Syekh Az-Zarruq, yang dimaksud dengan tajrid itu adalah at-takshit, artinya adalah mengudar, ngalaan, mencopot. Contohnya seperti jaradtus thawba, saya mencopot baju saya. Tajrid itu mempunyai dua makna menurut Syekh Az-Zarruq. Yang pertama adalah takshit, yang kedua adalah izalah. Izalah artinya adalah menghilangkan, menafikan, meniadakan. Sehingga yang dimaksud dengan tajrid itu merupakan bentuk masdar. Dan orang yang masuk ke dalam tajrid dikatakan mutajarridin. Artinya adalah orang yang melepaskan keduniaan, orang yang melepaskan semua kesibukan-kesibukan, itu dikatakan mutajarridin. Kemudian yang kedua dikatakan asbab. Asbab adalah manusia yang berada pada posisi dia bekerja, berusaha, beramal, sehingga dia itu berada dalam posisi asbab. Manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tajrid atau mutajarridin. Yang kedua adalah berada dalam kondisi asbab ataupun musabbibin. Keinginan seseorang ingin menjadi orang yang tajrid, artinya melepaskan kesibukan duniawinya, melepaskan kesibukan duniawinya, melepaskan kesibukan pekerjaannya, seperti halnya dia melepaskan pakaiannya, dikarenakan dia itu ingin merasakan lezat nikmatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan hidupnya itu dipenuhi dengan ibadah 24 jam ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun berusaha berpindah yang tadinya sibuk duniawi, berusaha menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang semacam itu dikatakan orang yang masuk ke dalam tajrid, ataupun mempunyai impian, keinginan masuk ke dalam mutajarridin. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Keinginan seseorang menjadi mutajarridin, hidupnya cuma ibadah saja dengan meninggalkan semua aspek kehidupannya, semua aspek kesibukan duniawinya, usahanya, pekerjaannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sedang menitipkan, menempatkan dia
di dalam maqam asbab minasyahwatil khafiyati, itu merupakan ciri bahwa ibadahnya itu berdasarkan syahwat. Kelihatannya bagus. Seseorang itu berkata, pekerjaan saya itu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan, meletihkan. Sehingga terkadang saking lelahnya, saking letihnya, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia itu beribadah, ibadahnya itu kalunta-lunta. Ibadahnya itu tidak bisa fokus, sholatnya tidak bisa khusyuk dan yang lainnya. Sehingga dia pun berkeinginan, saya ingin melepaskan semua usaha saya, melepaskan semua pekerjaan saya, biar saya itu bisa khusyuk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kepada dia, masih menempatkan kepada dia ke dalam asbab. Maka keinginan dia masuk ke dalam mutajaridin seperti itu merupakan bukan niat yang baik, melainkan termasuk orang yang melakukan ibadah berdasarkan syahwatnya. Kemudian yang kedua, wa iradatukal asbab ma'a iqamatil iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginan seseorang yang mana dia itu berada dalam maqam mutajarridin, artinya Allah sedang menempatkan dia agar memperbaiki ibadahnya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kegiatan-kegiatan duniawi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya, usaha yang dia lakukan pun tidak ada yang berjalan satupun. Itu merupakan ciri bahwa Allah sedang menempatkan dia ke dalam maqam mutajarridin. Tapi terus kemudian dia berkata, kalau saya seperti ini, tidak ada usaha dan tidak ada kerja, kemudian bagaimana saya bisa itu melaksanakan hidup? Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya? Kemudian dia pun berpikir dengan keras, berusaha dengan keras, agar dia itu masuk ke dalam dunia asbab, dunia musabbibin. Maka hal semacam itu menjadikan dia inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Artinya dia itu terjun bebas dari cita-cita yang tinggi menuju cita-cita yang hina dina. Artinya apa? Apapun kondisi yang ada pada diri kita, baik kita itu menjadi orang yang mutajaridin, artinya orang yang tidak mempunyai usaha, tidak mempunyai kerja, ataupun diri kita berada pada maqam musabbibin, artinya orang yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perusahaan. Dua-duanya itu baik manakala kita ridha, dan sikap kita dua-duanya itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan situasi diri kita. Jangan kita itu berpikir bahwa mutajarridin itu lebih baik daripada musabbibin, atau sebaliknya, musabbibin lebih baik daripada mutajarridin. Karena apa? Dua-duanya itu baik, itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita. Yang terpenting itu bukan musabbibinnya, yang terpenting itu bukan mutajarridinnya, tapi yang terpenting adalah sikap kita ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.